Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini kita materinya tentang account receivable card atau kartu piutang. Nah, ada baiknya sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Saya berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dijauhi dari segala penyakit, dijauhi dari virus corona yang sedang mewabah ini, dan kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini supaya segera berakhir. Oke. Jangan lupa sebelum kalian memulai pelajaran ini, kalian harus absen dulu di link Google Form yang sudah saya sediakan. Nah, link Google Form-nya sudah saya taruh di description box grup kalian masing-masing ya. Supaya ingat, absennya harus tepat waktu. Nah, tolong yang saya minta di Google Form tersebut, tolong isi dengan baik ya, karena ada beberapa perubahan link format absennya gitu. Dan saya mohon kalian harus foto menggunakan timestamp dengan foto yang baru. Jika tidak, nanti akan saya alfakan ya. Tolong absennya yang benar. Kalian tuh cuma disuruh absen, sama kayak kalian sekolah. Kalian jangan males-males ya. Kalian pagi masih tidur, kalian harus bangun karena itu sudah waktunya kalian sekolah. Foto pakai baju seragam ya. Baik, sekarang kita masuk ke materi. Kartu piutang. Nah, apa sih kartu piutang itu? Nah, yang dimaksud dengan kartu piutang apa ya? Sebenarnya kalian nggak asing lagi ya dengan cara membuat kartu piutang, karena ini caranya sama seperti kalian melakukan posting buku besar ketika di akuntansi perusahaan jasa. Formatnya pun sama gitu. Nah, ini pengertiannya. Kartu piutang adalah buku besar pembantu yang memuat tentang rincian mutasi piutang perusahaan kepada setiap pelanggannya gitu ya. Lanjut. Bagaimana sih bentuk kartu piutang? Nah, bentuknya seperti ini. Kalau kalian lihat, ini bentuk apa ya? Ini bentuk buku besar ya. Karena bentuknya seperti buku besar, cara pengerjaannya pun sama seperti buku besar. Ini buku besar pembantu 4 kolom ya. Debit, kredit, debit, kredit. Boleh gak Bu nanti kalau latihan soal saya pakai 3 kolom? Boleh. Boleh banget. Kecuali kalau ada perintahnya ya. Misalnya ulangan ada perintahnya. Bikin kartu piutang dengan 4 kolom. Ya, berarti kalian harus kerjakan dalam 4 kolom. Tapi kalau latihan soalnya gak ada perintahnya, saya tulisannya buatkan kartu piutang. Terserah kalian mau pakai 3 kolom, 4 kolom, terserah kalian. Ya, yang penting jangan 2 kolom. Kalau nggak 3, 4. Karena 2 kolom jarang sekali digunakan pada praktiknya. Kemudian, cara buatnya gimana Bu? Cara buatnya sama seperti buku besar utama. Nah, kalau kemarin kan buku besar utama kan cash sendiri, piutang sendiri, kemudian supply sendiri, kemudian ada pendapatan sendiri. Nah, kalau ini itu per customer. Misalnya piutangnya jumlahnya 100 juta dari 5 customer. Kalian bikin 5 buku besar pembantu ini. Misalnya customer A, customer B, customer C, customer D gitu. Nah, kalau udah dibikin cardnya, account receivable card, kalian bikin account receivable list. Nah, misalnya ada 5 customer, tulis di sini 5 customer. Tulis nama customernya. Nah, yang ditulis di amount adalah saldo akhir. Ini seperti neraca saldo lah, kurang lebihnya seperti itu ya. Tapi ini khusus piutang. Cara pengerjaannya sama. Kalau ada saldo awal, letakkan di balance sebelah debit. Kemudian transaksinya menyesuaikan transaksi ya. Kemudian kalau debit ketemu debit ditambah, debit ketemu kredit dikurang. Seperti itu. Saya yakin kalian udah bisa sih kalau cara pengerjaannya. Lanjut. Nah, transaksi yang mempengaruhi kartu piutang. Terdapat 4 transaksi keuangan yang dapat mempengaruhi kartu piutang diantaranya. Yang pertama, penjualan kredit. Akibatnya apa? Ada penjualan kredit, piutangnya bertambah. Kemudian yang kedua, pelunasan piutang. Piutangnya berkurang otomatis ya. Nah, ada retur penjualan kredit, jadi piutangnya berkurang. Lanjut, yang keempat, penghapusan piutang, piutangnya berkurang. Piutang saldo normalnya di mana? Saldo normalnya di sebelah debit.
Bagaimana sih cara membuat kartu piutang? Nah, ini yang tadi saya bilang, cara membuat kartu piutang sama dengan cara membuat buku besar pada umumnya ya guys. Ada yang masih ingat? Yuk coba yuk kita bahas lagi ya. Nah, kita bahas lagi, oke. Nah, saya pakai latihan soal kartu piutang yang kemarin. Nah, ini ya soalnya ya. Kalau kalian punya soalnya silakan dibuka soalnya. Kemudian kan sudah saya berikan ya soalnya kemarin. Nah, ini ARK. Gimana cara buatnya? Nah, ini kemarin PT-nya apa ya namanya ya? Saya lupa lagi ngambil nama PT-nya. Nanti kalian lihat lah ya, soalnya ini tadi kemarin saya copy. Dibuat nama PT-nya. Misalnya PT ABC aja dulu lah ya. Account receivable card. Account receivable card. Boleh pakai bahasa account receivable card, boleh pakai bahasa subsidiary ledger of account receivable, boleh, sama aja. Ini artinya apa sih Bu? Panjang banget, artinya buku besar pembantu piutang. Ya, sama aja. Nah, periodenya jangan lupa ya ditulis periodenya. Periode Oktober ya kalau nggak salah. Oktober 2016. Oktober 2016. Iyalah. Oktober 2016. Lanjut. Kalian buatnya di buku ya atau di folio. Nggak boleh buat di Excel. Kita lihat yang pertama. Nih, customer number-nya 001. Ada namanya CV Makmur. Nih, customer name. Kita tulis, guys. Alay tulisannya. Jangan lupa pakai apostrophe S. Name. Namanya CV Makmur. Nah, di sininya ditulis customer number-nya. Kok gitu sih? Customer number-nya 001 ya. Nah, kita lihat ini itu bukan harga satuan ya. Kemarin ada yang pakai di sini misalkan ada 150 potong baju koko, nah pakai harga satuannya di sini. Bukan, ini adalah saldo awal dari masing-masing customer, saldo awal piutang. Masukin CV Makmur berapa tuh? Nah, tanggalnya dulu ya, tanggalnya berarti Oktober 2016, tanggal 1. Kalau yang namanya saldo awal tanggalnya tanggal 1. Deskripsinya apa? Balance. Referensinya nggak perlu ditulis dulu. Oh, sorry. Referensinya OP biasanya. Opening balance. Kemudian, nah langsung isinya jangan di debit kredit ini, langsung isinya di kolom balance sebelah. Debit berapa? 15. Pakainya dolar ya. Setting dolar. Kemudian, nah kan biasanya kalau di perusahaan jasa kemarin ketika kita mau posting itu kan harus dari jurnal dulu ya awalnya ya. Nah, tapi sekarang kalian sebenarnya udah bisa langsung masukin ke account receivable card gitu. Jadi kalian jurnalnya di angan-angan, dibayangin, misalnya contoh diterima pembayaran dari CV Makmur, diterima pembayaran, piutangnya ada di mana ya? Piutangnya kan ada di kredit tuh, karena kan jurnalnya khas pada piutang gitu. Nah, berarti ketika isi CV Makmur yang tanggal 2, itu piutangnya ada di sebelah
kredit. Invoice 150 kan yang ini ya. Invoice 150. Masukin 15 juta. Lualah. Rumusnya gimana? Sama dengan debit tambah debit. Dikurang ya. Sorry, biar kalian nggak bingung deh. Dikurang kredit. Nah, habiskan. Referensinya boleh diisi jurnal. Dikosongin aja deh, karena kan saya takutnya kalian belum belajar jurnal khusus ya, nanti bingung lagi. Kemudian, yang ketiga, diterima kembali dari PT Abadi atas invoice 151 8 potong baju gamis. Nah, ini kan ada invoice 151 nih penjualan. Ternyata diretur. Berarti kan piutangnya berkurang atau bertambah? Piutangnya berkurang. Nah, karena ini CV makmur, kita bikin lagi. Saya kotakin dulu ya, biar kalian nggak bingung. Kotakin dulu. Nah, kita bikin lagi. Namanya apa sekarang? PT Abadi 002 ya. Ini ganti PT. Nomornya 002. Balance-nya kita masukin 25 juta ya. Delapan potong baju gamis wanita, memo nomor 120. Nah, ini harga satuannya berapa ya? Saya kemarin coba kita lihat dulu. Mana ya harga satuannya, nggak saya masukin nih. Diterima kembali dari PT Abadi atas invoice 151 8 potong baju gamis. Ini saya soalnya ada yang hilang nih. Iya nih. Bener nih, saya salah. Nah, tambahin ya di sini ya. Diterima kembali dari PT Abadi atas invoice 151 8 potong baju gamis. Di sini baju gamis nggak ada lagi harga itunya, harga per potongnya ya. Saya masukin ya. Saya masukin ya harga per potongnya misalnya 25.000. 20.000 ya. Nah, berarti gimana? Tambahin ya nanti kalian ya. Maaf tuh saya salah. Kita masukin di PT Abadi. Berarti kan piutangnya kan berkurang ya. 8 potong sama dengan 8 dikali 20.000. Banyak banget. Segitu ya, 160 yang dipulangin. Kemudian yang kelima, dijual kepada PT Maju. Nah, ini PT Maju baru nih. Ya. PT Maju baru berarti kita bikin baru. PT Maju. Ini tanggal berapa kemarin transaksi? Tanggal 3 ya. Nah, ini nggak ada balance ya.
Langsung PT Maju. Berarti ini 00 berapa nih? 004 ya. Kita bikin dia customer baru. 004. Tanggal 5. Description-nya penjualan, berarti kan sales. Baju koko 140 potong, baju muslim 200 potong. Ini harga masing-masingnya, berarti tinggal kita kali. Nah, sebelah mana? Kalau ada penjualan kredit, sebelah debit ya, sama dengan 55 dikali 200 ditambah sorry ini 150 potong is 150 potong tambah ini 200 potong dikali 65. Oke. Hasilnya adalah tinggal kita pindahin lagi. Sip. Lanjut. Tanggal 6. Diterima pembayaran dari PT Abadi untuk invoice nomor 151 dengan potongan 2%. Nah, berarti kan piutangnya jadi berkurang. Persennya pengaruh gak di piutang? Persennya gak pengaruh ya. Persen ngaruhnya di cash. Oke. Berarti ini sudah dilunasin. Ya, PT Abadi ingat tadi ada apa sih namanya nih? Retur nih, ada retur. PT Abadi. Nah, tanggal berapa nih? Tanggal 6. Diterima pembayaran. Berarti yang ini dibayar kan? Ini deskripsinya saya lupa tuh, sales return. Ini lunasan faktur apa ya bahasa Inggrisnya ya? Cash receive aja lah. Pelunasan faktur ya. Kemudian yang dilunasi yang 24840. Nah, ini dilunasi 24840. Ya. Karena bahasanya diterima pembayaran. 2%-nya nggak pengaruh ya, 2% pengaruhnya ke kas. Ya kan dikurang. Habis ya PT Abadi. Lanjut. Diterima informasi bahwa UD Jaya mengalami kebakaran. Seluruh aset perusahaan tidak dapat diselamatkan dan habis terbakar. Untuk itu diputuskan menghapus saldo piutang dengan dagang kepada pihak yang bersangkutan. Nah, ini UD Jaya. Kita hapuskan. Piutang dihapuskan ada di sebelah kredit ya. UD Jaya. Masukin dulu balance-nya. Balance-nya berapa? 32 juta. Nah, kemudian yang tanggal 10 penghapusan piutang berarti write off. Penghapusan write off AR. Berarti piutangnya berkurang atau bertambah kalau dihapuskan? Berkurang ya. Berkurang ada di sebelah kredit 32 juta. Semuanya dihapuskan. Sama dengan ini dikurang ini. Oke, sip. Lanjut, tanggal 15. Dijual kepada CV Makmur 500 potong mukena 150 dan 250 potong mukena anak-anak perempuan 95. CV Makmur, kita ke CV Makmur. Nah, ini 3. Kok 3 sih? Tanggal berapa sih? Tanggal 15. Jadi bingung gini, maaf ya belum mandi soalnya.
Tanggal 15, 150.000 dikali 500, berarti ada di sebelah debit ya. Ini kan penjualan, sales. Berarti 500 kali 150 tambah 250 dikali 95.000. Bener gak nih hitungannya? Nah, kalian cek lagi ya. Nah, ini diapain? Ditambah ya. Balance-nya yang baru. Lanjut. Dijual kepada PT Abadi 450 potong sejadah. Ya, kita ke PT Abadi. Tanggal berapa? 17. Sales. Ada di debit ya. Sales, kalau penjualan. 450 dikali dengan 35. Ditambah 600 kali 15. Nah, ini diapain nih? Ditambah. Nah, sekarang tanggal 20 diterima pembayaran PT Maju atas transaksi tanggal 5 Oktober. PT Maju, mana Maju. Nah, ini dibayarin. Kalau dibayarin, berarti ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 20 ya. Berarti cash receipt. Bayar piutangnya ada di sebelah kredit. Nah, yang 21.250 itu dibayarin. Berarti kan ini dikurang. Ya, sip. Lanjut. Diterima kembali 50 potong mukena wanita dan 25 potong mukena anak-anak perempuan. Dikarenakan sobek dan jahitannya tidak rapi. Dari CV Makmur ya. Mana CV Makmur? Nah, ini. Ini apa ya tadi? Ini cash receive ya tanggal 2. Belum saya tulis lagi description-nya. Cash receive. Nah, ini tadi tanggal berapa ya? Tanggal 23. Sales return. Ya. 50 potong mukena wanita dan 25 potong mukena anak-anak. Kita lihat harga satuannya berapa. Ini kan tadi satuannya kan 150 sama 95. Yang 150 dikali 50. 150 kali 50. Potong wanita, kemudian 50 potong mukena ya, bukan 50 potong wanita. 150.000 ditambah yang anak-anaknya berapa yang dipulangin? 25 kali 95.000. 95.000. Nah, diapain nih? Kalau ada sales return dikurang. Piutangnya berkurang. Lanjut. Diterima kemari dari PT Abadi. Ya, sekarang PT Abadi. Berkurang juga nih PT Abadi nih. 18. Sales return 20 potong sejadah dan 22 potong peci karena warnanya tidak sesuai. Lihat PT Abadi nih. Ini sajadah dan peci. Harganya 35.000 dan 15.000. Berarti 20 potong kali 35.000 di sebelah kredit, 20 potong kali 35.000 tambah 22 potong dikali 15.000 ya. 22 potong dikali 15.000. Nah, inilah 1 juta dikurang ya. Segitu. Lanjut. 28. Diterima surat pemberitahuan bahwa UD Jaya mendapatkan ganti rugi dari perusahaan asuransi yang menanggungnya dan melaporkan pembayaran yang akan dilakukan oleh pihak asuransi untuk melunasi sisa tagihan dari UD Jaya tanggal 31
Oktober. Nah, berarti tanggal 31 ini dapat konfirmasi. Ketika dapat konfirmasi kan jurnalnya adalah misalkan kalau dia pakai metode langsung, jurnalnya kan adalah AR pada bad debt expense kan. Dibayarinnya nanti di 31. Jadi tanggal 28 ini di Udijaya mana Udijaya. Nah, Udijaya. Ini kan piutangnya udah nggak ada nih, udah dihapuskan nih. Nah, di tanggal 28 kita dapat konfirmasi bahwa si Udijaya ini berniat untuk membayarkan piutangnya tapi tanggal 31. Nah, piutang ini kita munculin lagi dulu. Nah, kalau piutang muncul ada di sebelah debit ya, 32 piutang. Tanggal 28. Nah, ini rencana pembayaran piutang. Apa tuh bahasa Inggrisnya ya? Kalian cari aja lah ya di Google bahasa Inggrisnya. Saya kan gak jago-jago banget nih bahasa Inggrisnya. Ini rencana pembayaran piutang. Berarti AR-nya dimunculin lagi. Gampang kan? Tinggal munculin, ilangin. Lanjut. Sekarang tanggal 29. Dijual kepada PT Maju. Nah, sekarang PT Maju. Mana PT Maju? Tanggal berapa nih? 29. Dijual berarti sales. 150 potong sarung harganya 45.000. Berarti 150 kali 45.000 tambah 200 kali 15.000 tambah 120 dikali 35.000. Berarti ini ditambahin. Kalian sambil cek ya hitungannya ya, takutnya saya salah hitung. Kalau ada salah hitung silahkan konfirmasi ke saya. Terakhir tanggal 31 diterima pembayaran nih dari Udijaya yang sudah dihapuskan. Nah, berarti ini diterima pembayaran ya. Tanggal 31. Cash receipt. Diterima pembayaran. Sorry. 32 juta yang dibayar. Kemudian ini dikurang. Selesai. Kalau udah selesai, baru kalian pindahkan ke AR list. Nah, nih. Tadi kan customernya ada 4 ya. 001, 002, 003, 004. 001, 002, 03, 004. Nah, ya. Nah, ini untuk total piutang. Total. Oh ya, ini jangan lupa nih kasih judul. Namanya account receivable list. Sorry, PT-nya dulu ya. PT ABC. Periodenya jangan lupa ya ditulisnya Oktober 2016. Oktober 2016. Gitu. Nah, nama customernya kita lihat dulu di sini. CV Makmur. Yang kedua PT Abadi. Yang ketiga Udijaya. Nah, yang keempat tadi yang baru PT Maju ya. Yang keempat PT Maju. Oh my god. Nah, PT Maju. Nah, kita masukin deh CV Makmur. Amount terakhirnya berapa? Gampang kan? Sama kan? Kayak bikin neraca saldo dan buku besar. Kemudian yang kedua PT Abadi. Berapa? Yang ketiga Udijaya. Yang keempat PT Maju. Jangan lupa ya nanti tolong dikoreksi hitungan-hitungan saya ini benar apa enggak.
Ini sih udah pakai Excel sih. Nah, jangan lupa. Kok RP? Pakai dolar ya? Salah. Nah, di total deh. Selesai. Hanya seperti itu caranya ya. Jangan lupa kalian kerjakannya di kertas folio, tidak boleh di Excel. Nah, nanti ada saatnya di Excel ya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang tidak jelas silakan ditanyakan langsung ke WA grup ya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.